Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, jamaah Masjid Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala masih berikan kepada kita kemudahan, beragam nikmat dan pertolongan untuk kembali hadir di majelis ini. Sama-sama kita akan melanjutkan pembahasan kitab salah satu usul, dan insyaallah hari ini kita masuk ke risalah yang ketiga pada muqaddimah yang menjelaskan tentang ajaran Hanifiyah. Mu'allif rahimahullahu ta'ala mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah ta'ala membimbingmu untuk taat kepadanya. Dan pendahuluan ini, ucapan ini adalah doa sebagaimana pada bagian-bagian sebelumnya. Ini menunjukkan perhatian muallif terhadap para penuntut ilmu, sehingga beliau rahimahullah mendoakan para penuntut ilmu, semoga Allah ta'ala membimbingmu menuju ketaatan kepadanya. Dan ar-rusydu di dalam lafaz ini arsyadaka, arsyadaka, semoga Allah ta'ala membimbingmu. Ini dalam bahasa Arab maknanya adalah al-istiqomatu an tariqil haq. Istiqomah, ya, berada di atas jalan yang benar. Bimbingan Allah ta'ala itu akan menjaga kita tetap berada di jalan yang benar, dan bimbingannya pula lah yang akan mengantarkan kita dan memudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka pada hakikatnya setiap amal perbuatan yang kita lakukan itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seberapa mudah pun ibadah, jika ia tidak ditolong oleh Allah ta'ala, tidak akan terlaksana. Seberapa dekat pun kita menuju tempat menuntut ilmu misalnya, jika Allah ta'ala tidak tolong dia, mudahkan segala urusannya sehingga selesai pada waktunya dan berikan keluangan untuk bisa hadir di majelis ini, semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memulai dengan doa ini diantara adab para pengajar. Maka hendaklah orang-orang yang mengajar
mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, itu tidak fokus hanya mentransfer ilmu pengetahuan yang ia akan sampaikan saja, tapi ia mendoakan, ia mendoakan orang-orang yang belajar agar mereka pun diberikan kemudahan dalam proses belajarnya. Dan juga mu'allif merangkai kata i'lam itu artinya ta'allam, pelajarilah. Maka ini menunjukkan apa yang akan beliau sampaikan berikutnya adalah perkara yang mesti kita pelajari, kita ketahui. Apa itu? Beliau melanjutkan annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. Bahwa sesungguhnya hanifiyah, al-hanifiyah kemudian dijelaskan adalah millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Nabi Ibrahim ini isi ajarannya apa? Anta'budallah wahdah, hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah saja, mukhlishan lahud-din, dengan ikhlasnya memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ini inti ajaran Hanifiyah. Dan Hanifiyah itu diambil dari kata Hanaf. Hanaf itu artinya condong. Di satu sisi ia maknanya condong, di sisi lain terkadang ia dimaknai lurus. Dimaknai lurus ketika seseorang menghadap kepada sesuatu, maka ia akan condong atau menjauh dari arah yang lain. Inilah Hanif. Maka Hanifiyah itu dinisbatkan sebagai suatu ajaran yang ia condong kepada ibadah kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada selain Allah. Maka itulah Hanifiyah. Dan kenapa Hanifiyah ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, dinisbatkannya agama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengandung beberapa faidah. Ya. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Lalu beliau adalah bapaknya para nabi. Ya. Dan juga selanjutnya beliau ini memiliki keistimewaan, diantaranya adalah saat beliau diutus sebagai Rasul, tidak ada yang beriman kecuali beliau. Bahkan semuanya orang-orang kafir kecuali keluarga beliau saja. Namun beliau tetap kokoh menjaga ajaran ini, makanya dinisbatkan kepada beliau. Dan di beberapa tempat di dalam Al-Quran pun disebutkan dan dinisbatkan bahwa Hanifiyah ini kepada Nabi Ibrahim. Padahal jika kita maknai makna Hanifiyah itu ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu artinya ya Islam. Kalau Islam itu semua ajaran para nabi dan rasul itu Hanifiyah. Tapi dari sisi penisbatannya kepada Nabi Ibrahim, berarti ini ada sisi kelebihan pada Nabi Ibrahim. Di antaranya kelebihannya, bahkan Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 123,
Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ini diperintahkan. Hanif, yang lurus, ya, yang hanif. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Dan perintah ini, ya, ketika Allah Ta'ala memerintahkan Rasul SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, maka berlaku juga pada umatnya. Apa ajaran Nabi Ibrahim yang mesti diikuti? Millahnya. Millah itu thariqah, metode, cara beragamanya bagaimana. Makanya disebutkan di sini anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Inilah intinya yang sebenarnya sama disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul, agar umat itu beribadah hanya kepada Allah saja. Dan Nabi Ibrahim, ya, di antaranya tadi disebutkan bahwa saat itu si Nabi Ibrahim, beliaulah satu-satunya orang yang bertauhid. Ya, makanya menjadi utama, ya, mendapatkan keutamaan karena beliau menjaga tauhidnya di tengah-tengah orang-orang kafir. Ya. Dan Nabi Ibrahim itu diakui oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, ya, dan tentu saja kaum Muslimin. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani pun mereka mengakui Nabi Ibrahim. Mereka mengetahui dan juga mengimani kenabian Nabi Ibrahim. Makanya dari sisi itu dipilihlah Nabi Ibrahim agar menjadi satu kesamaan yang bisa diresapi baik oleh kaum muslimin maupun oleh kaum Yahudi dan Nasrani, bahwa jika kalian benar-benar mengakui kenabian Ibrahim, ikutilah cara Nabi Ibrahim beragama. Begitu. Nah, ini pun menjadi pesan untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Jika kalian memang mengagungkan Nabi Ibrahim sama-sama, nah, kaum muslimin sudah tentu, ya, mengagungkan Nabi Ibrahim. Ini kaum Yahudi dan Nasrani pun mengagungkan Nabi Ibrahim, hendaknya ikut cara Nabi Ibrahim dalam beragama, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Jangan menyembah Nabi Isa. Ibadah hanya kepada Allah, itulah yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Jangan mengangkat Uzair sebagai anak sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi. Karena Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Maka di sini poin pentingnya adalah apa inti dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang itu, ya, mesti kita ikuti. Ya. Maka di sini disebutkan anta'budallaha wahdahu, hendaklah beribadah kepada Allah saja, ya, mukhlishan lahuddin, lalu memurnikan ketaatan hanya kepada Allah saja. Maka pada definisi ini, ya, inti ajaran dari Hanifiyah tersebut adalah beribadah hanya kepada Allah. Lalu apa itu ibadah? Ya, apa yang kita pahami dari ibadah? Secara umum, ibadah itu adalah at-tadhallul lillah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang beribadah kepada Allah, maka ia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan menghinakan diri ini tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Jika dilakukan kepada selain Allah, berarti ia tengah beribadah kepadanya. Orang menghinakan diri ya kepada pemimpinnya, sampai apapun yang diperintahkan oleh pemimpinnya pasti ia taati. Artinya ia sedang beribadah kepada pemimpin itu. Tidak boleh menghinakan diri kepada makhluk. Ibadah dari al-amru gitu, hamba, namanya hamba, ia akan tunduk kepada Tuhannya. Dan termasuk di antara perkara yang masih kurang diperhatikan adalah ada syirik lain selain syirik yang sering kita bahas. Di antaranya syirik dalam ketaatan. Ia lebih taat kepada makhluk sampai-sampai rela meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Artinya ia beribadah kepada makhluk tersebut. Ia mendoakan Allah dalam hal tersebut. Nah ini ya poin tadzallul ini, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala mesti menjadi salah satu unsur di dalam ibadah kita. Saat ibadah kita merasakan diri kita itu butuh kepada Allah, sangat bergantung kepadanya. Kemudian mahabbatan wa ta'ziman, diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala ya, mesti kita beribadah itu didasari dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jika kita yakin bahwa Allah Ta'ala yang mengatur semua urusan kita, Allah Ta'ala yang memberikan rizki kepada kita, kenapa minta rizki kepada yang lain? Kalau kita yakin Allah Ta'ala tidak akan zalim, mestinya kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu pasti akan memberikan rizki, dan rizki itu akan mengejar kita dimanapun kita berada ya, tidak akan tertukar. Demikian adilnya Allah Ta'ala, pasti kita semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Dan kecintaan ini ya akan semakin tumbuh ya berbanding lurus dengan pengenalan seorang hamba terhadap Allah. Jika seorang hamba mengenal Allah ya, sifat-sifatnya ya, lalu perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah gitu ya, maka ia akan merasakan semakin cinta kepada Allah Ta'ala. Inilah yang layak diibadahi, zat inilah yang satu-satunya yang mesti kita ibadahi. Yang menghinakan diri, mencintai, mengagungkan, itu apa buktinya? Buktinya adalah bifi'li awamirihi wajtinabi nawahi, melakukan perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan, kita berusaha untuk melakukannya. Segala sesuatu yang Allah Ta'ala larang, kita tinggalkan. Maka ini bukti kita tengah beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Adapun ya ini secara umum ya, secara umum gambarannya demikian. Adapun secara khusus definisi ibadah itu yang paling mencakup adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un. Ibadah adalah ungkapan yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, terhadap segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala dan dicintai oleh Allah Ta'ala ya. Minal aqwal, berupa ucapan, wal a'mali zahirah wal batinah, dan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin ya. Jadi ibadah itu akhirnya kita
menyesuaikan kecintaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka orang-orang yang bersabar, maka sabar itu ibadah. Allah suka orang-orang yang bertawakal kepadanya, tawakal itu ibadah. Allah suka orang yang melaksanakan sholat, maka sholat itu ibadah. Allah suka orang-orang yang berzikir, mengingatnya, maka zikir itu ibadah. Jadi segala sesuatu yang Allah Ta'ala cintai, Allah Ta'ala ridhoi, itu ibadah. Ya, itu ibadah. Baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak maupun yang ada di dalam hati, yang berupa misalnya dalam hati takut kepada Allah. Takut gak ada kelihatannya, takut kepada Allah, ini ibadah. Ya, tawakal kepada Allah, salat, zakat, puasa, dan syariat Islam yang lain, ini adalah ketika kita melakukannya, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kemudian dibatasi, ya. Ibadah itu dibatasi dengan apa? Anta'budallah, beribadahnya kepada Allah wahdah saja, semata, tidak kepada yang lain. Kalau berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lain. Syirik itu artinya yang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lain, itu syirik. Minta sesuatu kepada Allah tapi minta juga kepada selain Allah, ini syirik. Ya. Mukhlishan lahud-din, ya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini adalah amalan hati, ya, sumbernya di dalam hati. Ketika seseorang melakukan ibadah, ia mesti dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu ia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Makanya ketika seseorang beribadah dan dalam ibadahnya itu terbetik dalam hatinya ingin mendapatkan keuntungan duniawi, bukan pahala dari Allah, ya, artinya ia tidak ikhlas di dalamnya, tidak ikhlas di dalam beribadah. Sementara ikhlas ini adalah merupakan salah satu faktor penting yang menjadi inti dari ajaran Hanifiyah. Ya, ikhlas itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pujian dari makhluk, tidak mengharapkan keuntungan dunia, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala itu asy-syakur, yang maha menerima, yang maha bersyukur, sehingga meskipun amal kita kecil, sedikit, tapi jika dilakukan ikhlas untuk mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima. Allah Ta'ala bahkan akan lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, ya, 700 kali lipat, ya, dan berlipat-lipat yang tidak terhingga, ya. Oleh karenanya pembahasan tentang ibadah ini bukan hanya kemudian dilakukan sebagai dan fokus hanya kepada praktek-prakteknya saja. Karena ikhlas tadi itu kan ibadah hati. Kalau misalnya sholat, apa pembatalnya, apa rukunnya, apa kewajibannya, apa sunnah-sunnahnya, itu kan dibahas. Tetapi penting juga untuk mengingat bahwa meskipun semua perkara zahir itu dipenuhi, namun jika dilakukan tidak ikhlas, tetap saja tidak ada manfaatnya. Makanya masalah keikhlasan ini menjadi pokok. Dan di antara
definisi ikhlas tadi adalah at-tadkiyah, mensucikan, wal muradu bihi ayyaqsidal mar'u bi ibadatihi wajh Allah. Seorang hamba itu ketika beribadah hanya mengharapkan wajah Allah Ta'ala, wal wusul ila dari karomatihi, dan agar ia sampai ke negeri kemuliaannya, ke surganya. Itu ikhlas. Jadi jangan pula kita terkecoh dengan perkataan sebagian orang yang kalau masih mengharap surga mah belum ikhlas berarti. Enggak. Allah lah yang mengatakan ya untuk kita berlomba-lomba ya. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafis. Dalam hal itu, dalam rangka meraih nikmat surga, maka hendaklah kita berlomba-lomba. Allah yang mengatakan. Ya. Jadi bukan berarti tidak ikhlas kalau tapi kalau mengharapkan balasan dari makhluk baru. Ini makan surganya dari Allah. Surganya Allah yang memberikan. Allah yang menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ikhlas itu akhirnya ia membersihkan setiap tujuan dari ibadahnya itu hanya untuk Allah semata, tidak diarahkan untuk malaikat. Tidak. Sebagaimana kaum Nasrani yang mengatakan ada Roh Kudus yang diibadahi, diminta. Ya. Tidak pula Nabi Isa, mereka sembah, mereka anggap sebagai anak Allah. Ini adalah ucapan yang lancang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan bahwa kelompok makhluk yang paling mulia saja tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, apalagi yang di bawahnya. Kalau malaikat dan nabi saja tidak boleh diibadahi, apalagi yang bukan nabi, yang bukan malaikat, apalagi yang bukan orang Islam, apalagi bukan makhluk hidup gitu. Menyembah batu, menyembah pohon itu tidak boleh. Malaikat dan nabi saja, dua kelompok manusia yang mulia, tidak boleh dijadikan sekutu dalam ibadah, apalagi yang selain keduanya. Ya. Oleh karenanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti ajaran Hanifiyah. Wa bidzalika mu'allif rahimahullah ta'ala kemudian melanjutkan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Oleh karenanya ya, Allah Ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk mengikuti ajaran Hanifiyah. Bahkan wa khalaqahum laha, Allah Ta'ala menciptakan manusia itu untuk mengikuti ajaran Hanifiyah, untuk ibadah dan ikhlas di dalam ibadah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni yuwahhidun. Dan makna ya'budun dalam ayat tersebut agar mereka beribadah kepadaku itu adalah agar mereka mengesakanku di dalam ibadah, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman pada surah Al-Anbiya ayat 25 ya, ini menegaskan bahwa ibadah kepada Allah dengan ikhlas ya, ini pun adalah ajaran
yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul," dan tidaklah kami utus sebelummu seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ini semua rasul pun perintahnya sama kepada umat itu agar mereka beribadah kepada Allah. Ya. Dan pada ayat tadi di surah Ad-Dariyat kita mendapati kembali Allah Ta'ala menegaskan bahwa tujuan penciptaan kita semua adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa melaksanakan ibadah dengan benar kecuali dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awalnya tidak tahu bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berpuasa. Nabi SAW mengajarkan melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, begini caranya sholat. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Artinya mencontoh tata cara sholatnya Nabi SAW. Ini adalah kemudahan dari Allah SWT. Makanya Allah Ta'ala utus Rasul untuk menjelaskan, turunkan Al-Quran sebagai petunjuk agar tujuan ibadah itu bisa tercapai. Jadi bukan hanya dikasih tahu tujuannya ibadah, tapi silakan saja ibadahnya masing-masing sesuai dengan keinginan, bukan. Tapi ibadahnya bagaimana? Nah, turunkan Al-Quran, diutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan ibadah yang seperti apa yang mesti kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara poin penting utamanya tadi, hanya beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan selain Allah dengan sesuatu pun. Dan ibadah itu ibadah secara bahasa tadi kan artinya tunduk, ya. Seseorang itu tunduk. Maka ibadah itu, seorang itu menjadi hamba Allah, ada yang sifatnya kauniyah, ada yang sifatnya syar'iyah. Ya, ibadah itu ada yang kauniyah, ada yang syar'iyah. Secara kauniyah, semua makhluk itu hamba Allah. Dari sisi semuanya tunduk terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meskipun orang kafir sekalipun, ia tidak bisa protes ketika datang ajal kepadanya. Kan Allah yang menentukan. Artinya ia adalah hamba Allah Ta'ala. Tapi ia dalam kondisi kauniyah, terpaksa itu jadi hamba. Beda dengan ibadah syariah. Ibadah syariah adalah orang-orang yang memilih untuk menghambakan diri kepada Allah dengan usahanya, dengan ibadahnya. Ia memilih untuk beribadah. Orang kafir mau tidak mau memang tetap hamba Allah, tapi dari sisi tadi secara takdir ia tidak bisa keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja ia meninggalkan sholat, mungkin saja ia meninggalkan syariat, tapi kalau dalam urusan takdir ia tidak bisa menentukan sendiri. Saya usianya pengen 100 tahun, gak bisa. Ia hamba Allah dari sisi itu. Ia hina di hadapan Allah Ta'ala. Ia tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang dimuliakan, yang dipuji adalah hamba-hamba yang ia memilih untuk tunduk kepada Allah Ta'ala. Ya. Ini namanya ibadah syariah. Ya.
Ya. Kampung. Baik. Dan insyaallah nanti pun di bagian usul salasa disebutkan beberapa contoh ibadah yang ditetapkan di dalam syariat. Adapun yang menjadi poin utama berkaitan tentang inti dari ajaran Hanifiyah adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Karena sama-sama kita menyadari dan mesti kita terus ingat-ingat bahwa ikhlas dalam ibadah ini adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Jika seseorang tidak melakukan ibadah dengan ikhlas, maka seberapa banyak pun ibadahnya itu tidak akan bermanfaat baginya. Orang yang melakukan ibadah tanpa keikhlasan, maka itu justru akan berbalik, menuntut baginya kepadanya. Ia akan dituntut karenanya. Kenapa ia melakukan ibadah namun tidak diiringi dengan keikhlasan? Bahkan termasuk perkara yang merusak amal diantaranya adalah mengharapkan dunia dengan ibadah. Banyak tersebar diantaranya ketika seseorang fokus ibadah itu hanya untuk tujuan dunia dan ia tidak sedikit pun mengharap pahala dari Allah. Puasa aja, biar diet. Untuk apa puasa diet? Puasa itu karena Allah. Lalu salat duha biar lancar rizkinya. Rizki itu udah ngatur. Salat duha saja ibadah karena Allah Ta'ala. Kalau satu-satunya tujuannya salat duha hanya agar rizkinya lancar gitu, maka artinya ia beribadah untuk tujuan dunia, dan ini perkara yang merusak ibadah. Sholawat kepada Nabi sambil megang mobil gitu. Sholawatnya ibadah, tapi tujuannya apa ini? Ingin dapat mobil aja gitu. Tiap hari datang ke daerah sholawatan di situ gitu. Tujuannya apa dari ibadah tersebut? Tujuannya adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan dunia. Maka di antara perkara yang merusak amal adalah mengharapkan keuntungan dunia dari ibadahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthihi." Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kami tambah keuntungan itu baginya. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mengharapkan keuntungan dunia, maka kami berikan di dunia. Kadang-kadang diberi, tapi apa dampak buruknya? Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Nanti di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Padahal di akhirat itulah kita butuh pahala sedikit pun pahala dari amal yang kita lakukan, itu kita sangat butuh. Malah digadaikan hanya untuk keuntungan dunia. Waliyadzubillah. Maka pentingnya perhatian terhadap inti dari ajaran Hanifiyah ini, agar jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu kosong dari keikhlasan. Dan selain keikhlasan, ada juga syarat yang kedua, yaitu sesuai dengan
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menjelaskan agama kepada kita. Kalau umatnya itu akhirnya punya pemikiran sendiri, saya mau kayaknya yang ini lebih bagus, yang diajarkan Rasulullah kayaknya kurang cocok gitu. Lalu untuk apa Rasul diutus? Ya, untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Kalau ujung-ujungnya ya, mengikuti hawa nafsu masing-masing, dan mengikuti hawa nafsu ini adalah karakteristik ahlul kitab sebelumnya. Ya, mereka itu menolak Islam karena apa? Karena hawa nafsu. Padahal sebelumnya diutusnya Rasulullah SAW itu sudah digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Tapi ketika diutus mereka nggak mau ikut. Banyak alasannya. Banyak alasannya. Dan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ibadah, yaitu ia melakukan ibadah lillah billah fillah. Ya. Ahlussunnah ya'budullaha lillah. Ya, lillah itu artinya ya, karena Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya hanya mengharapkan wajah Allah ta'ala. Lalu yang kedua billah. Billah itu adalah sambil meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memulai setiap ibadah gitu ya, setiap perkara yang baik itu dengan Bismillah. Hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar ibadah ini dimudahkan, dilancarkan, dan akhirnya diberikan keberkahan, lalu diterima, diberikan balasan yang terbaik. Ini adalah billah ya. Lillah, ikhlas. Billah itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu fillah. Nah, fillah ini adalah pada agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW. Fillah. Jadi 3 poin ini adalah manhaj ibadahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ia ikhlas kepada Allah, lalu ia memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukannya, dan juga mengikuti syariat yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini adalah 3 poin yang berputar ibadah padanya. Kalau kita melakukan ibadah, maka perhatikan 3 hal ini. Jangan sampai kita beribadah tanpa keikhlasan. Jangan sampai kita merasa bangga dengan ibadah kita seolah-olah kita yang melakukannya, padahal hakikatnya ini pertolongan dari Allah gitu. Sehingga orang-orang tidak tertipu dengan amal ibadahnya. Banyak orang yang akhirnya malah tertipu dengan amalnya. Amal saya sudah banyak gitu. Padahal ini adalah ketertipuan dari tipu daya iblis. Ia tertipu oleh iblis. Iblis itu menghasutnya bahwa engkau sudah banyak ibadah, sudah cukuplah gitu. Tong teman-teman ting gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Ya, ibadah itu hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ya, batas akhirnya mati. Selama masih hidup, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tadi melaksanakan perkara-perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Kemudian kita pun diingatkan ya, bahwa ibadah yang ikhlas ya, dan syarat-syarat tadi itu ada kebalikannya. Ketika syarat diterimanya, salah satu syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas, berarti kebalikannya adalah syirik. Ia mengharapkan balasan dari selain Allah Ta'ala. Ini ada suara apa itu? Yang kedua ya, mengikuti petunjuk Rasul ya, berarti ya, kebalikannya tidak mengikuti petunjuk Rasul ya. Ada atau bahkan melakukan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Dan inilah yang dalam bahasa kita, dalam bahasa syariat itu dikenal dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu urusan agama, bukan urusan dunia. Jadi jangan malah tergiring oleh opini bahwa semua perkara yang baru itu bid'ah, sehingga pesawat bid'ah, mikrofon bid'ah, handphone bid'ah. Bukan. Bid'ah itu urusan agama. Jika itu berkaitan dengan agama, mesti dalam ibadah mesti ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW mengajarkannya? Ya, kalau tidak, berarti ia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ia melakukan sesuatu di luar itu. Ya. Dan inilah ya muhdas, perkara baru yang diada-adakan. Nah, yang ini yang mesti kita hindari. Jadi kebalikannya, yang pertama, kalau tidak ikhlas berarti ia syirik. Kalau tidak ittiba berarti ia ahlul bid'ah. Ia melakukan perkara bid'ah. Insyaallah setelah Isya ini ada tambahan sedikit berkaitan tentang perintah terbesar dan larangan terbesar dalam inti ajaran Hanifiyah. Ya, kita jeda dulu untuk salat Isya. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati fillah, anzani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan sedikit perkataan muallif rahimahullahu taala selanjutnya. Wa'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perintah Allah Ta'ala yang paling agung adalah perintah untuk bertauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu adalah menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagaimana yang kita sudah singgung sebelumnya, bahwa tujuan kita diciptakan itu adalah untuk beribadah. Allah Ta'ala tidak menciptakan kita itu sia-sia. Ada tujuannya, Maka kita diberikan perintah dan juga dilarang untuk melakukan sesuatu. Ada perintah, ada larangan. Ini adalah tujuannya, agar kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sekian banyak perintah yang paling utama adalah tauhid. Tauhid itu secara bahasa adalah berasal dari kata wahada yuwahidu, artinya menjadikan satu, ya, menjadikan satu. Ya. Adapun secara syar'i, ya, di sini muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menyebutkan
bahwa maknanya itu adalah ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, ya. Dan ini adalah salah satu dari 3 jenis tauhid. Ya, hakikatnya ini tujuan utamanya dari 3 jenis tauhid yang disebutkan oleh para ulama. Inilah ujung-ujungnya ya ibadah kepada Allah saja. Ya, karena ya para ulama menyebutkan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3. Ya, ada tauhid namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala, ya, dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada yang lain, Allah yang menciptakan. Ini perbuatan Allah menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Ini disebut tauhid rububiyah. Memiliki, menciptakan, mengatur, itu semuanya adalah Allah Ta'ala. Maka dengan meyakini hal tersebut, kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya. Tapi tidak cukup dengan itu saja. Tidak cukup dengan hanya mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Bukan hanya sekedar meyakini bahwa yang menciptakan kita Allah, bukan. Tetapi setelah meyakini bahwa yang menciptakan kita adalah Allah, maka kita pun beribadah kepada Allah. Makanya ujung-ujungnya ibadah. Kalau sudah tahu yang memberi rizki, yang mengatur semua urusan kita adalah Allah, maka ibadah kepada Allah, gitu ya. Dan mengesahkan ibadah hanya kepada Allah, inilah jenis yang kedua yang disebutkan definisinya tadi oleh muallif, ifradullah bil ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam segala jenis peribadatan. Ketika beribadah, kita hanya beribadah kepada Allah. Melaksanakan sholat hanya untuk Allah, puasanya untuk Allah, untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala, balasan dari Allah. Tidak sedikit pun mengharap dari selain Allah. Ini adalah tauhid uluhiyah, ya. Dan pertentangan para rasul dengan umat itu terjadinya di sini, pada tauhid uluhiyah. Kalau dalam urusan rububiyah, banyak orang kafir pun sepakat bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Masalahnya mau tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini yang jadi pertentangan dan perselisihan antara Rasulullah SAW juga dengan para umat orang-orang kafir saat itu. Sama seperti yang ditegaskan di dalam firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum ayaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, berarti rububiyahnya sudah ada. Ya, meyakini bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah, ini sudah ada. Fa anna yufakun. Lalu bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Kalau sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan mereka, apa yang membuat mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, yang ketiga adalah tauhid asma was sifat, ya. Tauhid asma was sifat adalah mengesahkan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang kita tetapkan sebagaimana zahirnya, tidak kita samakan dengan makhluk, gitu. Dan juga tidak kita tanyakan bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, ya. Atau bahkan sampai kita menolaknya, gitu. Tidak. Jadi timbangannya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah,
wa huwas samiul basir, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya, ini timbangannya. Jadi Allah Ta'ala sengaja menyebutkan di sana As-Sami Al-Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, As-Sami wal Basir ini mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya makhluk itu banyak kekurangan. Pendengaran, penglihatan makhluk itu banyak kekurangan. Tapi Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya. Meskipun sama namanya, hakikatnya berbeda. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, tapi beda hakikatnya. Ya. Dan kita mengesahkan Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Nama-namanya kita tetapkan, tetapi bukan seperti apa yang ada pada makhluk. Itu selesai. Ya, kita tetapkan Allah Maha mendengar. Jangan seperti sebagian orang mengatakan kalau Allah mendengar juga berarti sama dengan makhluk. Ya. Nah, namanya sama, hakikatnya berbeda. Ya. Sering juga disampaikan oleh para asatidz kita, mereka memberikan contoh-contoh, misalnya kaki meja dengan kaki kita sama-sama kaki bahasanya gitu, tapi hakikatnya beda. Ini yang sesama makhluk, apalagi bandingannya antara makhluk dengan Khaliq gitu. Ya, tentu akan berbeda. Maka tauhid asma wa sifat adalah dengan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala sebagaimana yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya sendiri. Ya, Allah Ta'ala yang menetapkan, Allah Ta'ala yang menyebutkan, maka ya kita tinggal ikut saja. Allah yang menyebutkannya, Rasul yang menyebutkannya, maka kita ikut apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah dalam Sunnah. Ya. Ya. Kemudian kenapa disebutkan oleh mu'alif di sini definisinya dengan definisi tauhid uluhiyah, padahal tadi pembagiannya ada 3 ya. Karena tadi ujung-ujungnya adalah ibadah. Orang yang sudah mengetahui, mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, tapi tidak beribadah, ya tetap saja ia tidak akan mendapatkan keuntungan dari ilmunya, keyakinannya. Mesti ujung-ujungnya adalah ibadah. Ya. Makanya tetap pokoknya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 29, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyampaikan pesan agar mereka beribadah kepada Allah. Ujung-ujungnya ibadah. Dan tadi disebutkan di awal, ibadah kepada Allah semata, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Inilah inti dari ajaran Hanifiyah. Tapi bukan hanya sekedar bertauhid, kita juga mesti waspada terhadap larangan terbesar yang dilarang terhadap kita semua, ya, yang Allah Ta'ala larang untuk kita semua. Mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan larangan yang paling besar adalah syirik. Ini kebalikannya yang tadi, beribadah ikhlas, perintah paling agung. Kebalikannya adalah larangan yang paling besar, yaitu berbuat syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu adalah menyeru, ya, berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah. Artinya ya berdoa kepada Allah, berdoa kepada yang lain juga, ya. Ini syirik. Ini larangan yang paling besar. Makanya sering digandengkan 2 hal ini, perintah terbesar dengan larangan yang paling besar.
sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan ini kenapa disebut larangan yang paling besar, perintah yang paling besar? Karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun ya, kemuliaan sesuatu itu dilihat dari kaitannya, sehingga ilmu tentang Allah ya, tentang mengenal Allah itu mulia dari sisi yang dibahasnya ini apa? Allah ya, maka jadi mulialah ilmu-ilmu tentang mengenal nama-nama dan sifatnya, karena membahas ya agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hak Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan hak Allah untuk diibadahi, ini perintah yang paling besar. Melanggar hak ini, maka ia sudah melanggar hak yang tertinggi. Allah itu mestinya diibadahi dengan ikhlas, ini malah dipersekutukan, berarti ini ia telah melakukan kesalahan terbesar ya, larangan yang terbesar. Makanya di dalam ayat yang lain seperti pada surah Luqman ayat 13, dan ini pun merupakan wasiat dari Luqman kepada anaknya yang diabadikan dalam firman Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sebenarnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dalam ayat yang lain surah An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Bahkan orang yang berbuat syirik, Allah Ta'ala larang ya, haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah Ta'ala haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, tempatnya neraka, wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Mereka zalim karena tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Nabi SAW juga mengingatkan, a'dhamud dzambi, dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang telah menciptakan. Gitu. Ini adalah dosa yang paling besar. Bahkan dijamin orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan surganya. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi ia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Sebaliknya, barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam kondisi ia mempersekutukannya, maka ia akan masuk neraka. Ya. Dan ini ya, muallif menyebutkan pada poin tersebut dengan larangan wala tusyriku bihi syai'a, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 36. Ini ayat ini menjadi bukti dan penegasan bahwa inti ajaran Hanifiyah adalah merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada an-nafyu wal isbat. Ia menafikan sesembahan selain Allah
dan menetapkan hanya Allah saja yang layak untuk disembah. Maka dalam ayat ini ya dijelaskan dua poin ini, menetapkan hanya beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Meskipun kemudian para ulama membagi syirik ini ada syirik akbar dan syirik asghar. Namun syirik asghar syirik gitu. Ya. Syirik asghar juga syirik gitu. Jangan menganggap remeh. Nah, di antara contoh syirik asghar itu yasir riya, ya, riya yang sedikit. Ya riya gitu, ingin dilihat orang lain ketika ibadah. Ya, ibadahnya karena Allah tapi muncul keinginan dipuji oleh makhluk. Riya. Ini syirik. Ini pun merusak kesempurnaan amalnya. Ya. Apalagi syirik akbar. Syirik akbar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Maka perkara syirik ini adalah perkara yang mesti kita waspadai. Ya. Ketika kita perhatian terhadap tauhid, maka kita pun harus hati-hati sekali ya dari ancaman syirik. Karena nggak ada yang aman. Tidak ada yang aman dari ancaman kesyirikan. Ya, makanya perlu untuk terus belajar agar kita tahu, teruslah kita belajar tauhid sampai kita sadar bahwa ucapan kalau bukan karenamu itu adalah termasuk kesyirikan. Ya. Ini seperti biasa ya. Kalau bukan karena kamu kayaknya nggak bakalan selamat. Nah, ini termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Nah, orang yang tidak belajar kan biasa saja ngomongin seperti itu. Ia tidak menyadari bahwa itu bagian dari kesyirikan. Dan yang dikhawatirkan itu justru seseorang jatuh ke dalam kesyirikan tanpa ia sadari. Makanya mesti terus kita belajar memurojaah kembali apa yang sudah kita pelajari, dan juga sebagai pengingat bagi kita tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Taib. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk kepada usulus salasah yang menjadi inti dari kitab ini, dan nanti dimulai dengan al-aslul awal ya. Ya, man rabbuka ya, man rabbuka. Taib insyaallah. Cukup sepertinya ya. Nah, kita cukupkan dulu majelis pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memberikan kekuatan bagi kita dalam beramal, ya, modal bagi kita dalam beramal, dan Allah Ta'ala berkahi ilmu ini dan juga jadikan amal-amal kita amal-amal yang diterima olehnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum